Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Ragam Rasa. Di sini kita akan membagikan resep kue dan roti spesial dari chef profesional secara mudah. Everyone can cook. Kali ini kita akan membagikan resep cara membuat roti tawar spesial. Kenapa spesial? Karena roti ini menggunakan banyak telur dan butter sehingga teksturnya lembut dan rasanya sangat enak. Langsung saja ke bahan-bahannya. Ini akan menghasilkan 10 loyang roti. Pertama, kita membutuhkan 2 kg 150 gram tepung terigu protein tinggi, lalu 22 gram ragi brown, lalu 330 gram gula pasir. Agar teksturnya lebih lembut, kita menggunakan pelembut roti sebanyak 10 gram, air es sebanyak 720 ml, dan 10 butir telur. Di sini kita menggunakan telur utuh ya, kuning dan putihnya. Lalu di sini ada butter tawar 330 gram dan garam 26 gram. Pertama-tama kita campurkan semua bahan kering kecuali garam, seperti terigu, lalu gula, lalu ragi, dan pelembut roti. Setelah itu kita aduk hingga merata dengan kecepatan yang paling rendah supaya bahan-bahannya tercampur rata. Setelah diaduk dengan rata, kita bisa menambahkan air sedikit demi sedikit. Tujuan pencampuran dengan kecepatan rendah agar air tidak menciprat kemana-mana. Setelah air tercampur dengan rata, kita bisa memasukkan telur dan pastikan tidak ada cangkang yang masuk ya. Setelah semua cairan masuk, kita bisa menaikkan kecepatannya ke kecepatan sedang dan kita tinggal menunggu sampai adonannya agak kalis. Sementara menunggu, kita akan mengolesi loyang supaya tidak lengket adonan rotinya. Kita bisa mengolesnya dengan margarin atau butter cair. Di sini kita menggunakan margarin cair dengan merek Carlo supaya selain harganya lebih murah dan lebih mudah juga diaplikasikan untuk mengoles loyang. Pastikan loyang terolesi dengan merata. Oh iya, untuk roti tawar spesial keju kita perlu melapisinya lagi dengan kertas roti agar topping keju tidak lengket di sisi loyang dan roti bisa dikeluarkan dengan sempurna. Pastikan ukuran kertas roti menutupi dinding loyang. Dan setelah ditempel, kita perlu mengolesi lagi kertas rotinya dengan margarin cair supaya tidak lengket ke adonan rotinya. Pastikan diolesi dengan merata ya. Jangan lupa di bagian bawahnya dan setiap sudutnya. Oke, kita kembali lagi ke adonan yang tadi kita adon. Sekarang kita coba kekalisannya. Ini sudah setengah kalis, cirinya butiran gula tidak terasa lagi bergerinjul. Lalu setelah itu kita masukkan butter dan garam. Kenapa butter dan garam dimasukkan terakhir? Karena agar butter tidak mencair selama proses mengadukan. Kalau butter dimasukkan di awal, butter akan mencair karena proses pengadukan akan terjadi panas dan garam juga akan menghambat pertumbuhan ragi. Sementara menunggu adonan kalis, kita akan menyiapkan isian rotinya. Di sini kita akan membuat varian keju dan coklat. Untuk varian coklat kita siapkan selai coklat yang kita masukkan ke dalam piping bag. Selain itu, supaya rasa coklat lebih nendang, kita nambahkan coklat chip dan coklat pasta supaya warnanya lebih coklat. Sementara itu untuk rasa keju kita menambahkan keju cheddar yang diparut supaya rasanya gurih. Kita juga menambahkan keju slice. Ini kita menggunakan jenis keju American cheese. Agar tampilan roti lebih menarik, kita juga menambahkan taburan topping. Untuk roti coklat, kita menambahkan coklat dark black dan almond panggang sebagai taburan di atasnya. Sementara untuk roti keju, kita menambahkan keju mozzarella yang diparut besar. Dan tidak lupa siapkan susu fresh milk untuk olesan rotinya. Kembali lagi ke adonan, kalian bisa mengecek kelembapan adonan. Apabila masih terasa kering, kalian bisa menambahkan jumlah air lebih dari resep. Untuk mengecek kekalisannya, kalian bisa menarik-narik adonan hingga tembus pandang atau transparan. Dan jika tidak sobek, berarti ini adonan sudah siap untuk dibentuk. Mari kita bentuk. Untuk varian keju, kita timbang sebanyak 400 gram. Kita di sini akan membuat 5 loyang roti keju dan 5 loyang roti coklat. Dan untuk coklat
sebelum dibagi adonannya, kita bisa mencampurkannya dulu dengan pasta coklat. Untuk takaran pasta coklat bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Pastikan pasta coklat teraduk sempurna ke adonan roti. Cirinya coklat sudah tidak menempel lagi ke dinding mangkuk mengaduk. Setelah itu kita bagi adonan menjadi masing-masing 400 gram. Jika ada sisa adonan, kalian bisa menambahkan ke adonan lainnya. Tidak apa-apa lebih dari 400 gram. Setelah itu, kita bentuk bulat adonan. Caranya dengan menarik bagian atas ke bagian bawah roti. Dengan ditarik-tarik seperti ini, bagian permukaan roti akan mulus seperti ini. Setelah itu kita istirahatkan minimal 30 menit sesuai dengan suhu ruang. Hingga adonan roti mengembang 2 kali lipat. Kalian bisa menutupnya dengan plastik agar permukaan roti tidak kering. Selain menggunakan plastik, kalian juga bisa menggunakan alternatif handuk hangat agar perkembangan roti bisa berlangsung lebih cepat. Nah, ini sudah ukurannya 2 kali lipat. Lihat, rotinya mengembang ya. Tujuan roti dikembangkan terlebih dahulu agar roti dapat lebih mudah untuk dibentuk. Gilas roti menggunakan rolling pin hingga ketebalan 2 cm. Gilas memanjang dan jangan lupa untuk membalik bagian atas. Hal ini dilakukan agar permukaan roti terlihat tampak mulus. Jangan lupa bagian bawahnya ditarik-tarik, dipipihkan seperti ini agar lipatan roti dapat tertutup sempurna. Tarik bagian atasnya dan kalian bisa mengisi dengan keju lembaran sebanyak 3 lembar ataupun sesuai selera. Sisakan jarak di ujung bagian roti agak jauh supaya kalian dapat mudah menggulung dan mengunci adonan roti. Taburkan keju cheddar sesuai selera. Taburkan secara merata dan sisakan bagian bawah jangan sampai kena isian roti. Gulung seperti menggulung sushi dan padatkan setiap gulungannya. Gulung roti hingga ujung dan jangan lupa menarik-narik di bagian ujungnya agar roti mengunci dan tidak terbuka. Letakkan ke dalam dasar loyang dan tekan-tekan agar merata. Kita lanjutkan ke adonan yang coklat, lakukan hal yang sama. Jangan lupa oles bagian dasar meja kerja agar adonan roti tidak lengket. Semprotkan selai coklat di bagian ujung atas. Jangan terlalu banyak agar roti tidak bocor. Lalu lipat menyerupai bentuk lumpia dan kunci dengan ditekan-tekan bagian sisi dan bawahnya. Lipat dan gulung dan jangan lupa tambahkan choco chip di bagian bawahnya dan sisakan sedikit untuk menggulung. Tekan-tekan choco chip agar lebih menempel. Tidak lupa bagian bawah ditarik-tarik agar lebih pipi dan mengunci. Gulung hingga bagian ujung bawah dan pastikan roti tertutup sempurna. Masukkan roti ke loyang dan tekan-tekan agar roti lebih padat dan tampak rata. Lalu kembangkan roti hingga 2 kali lipat. Kalian bisa menggunakan puffer dengan suhu 40 derajat atau kalian bisa menutupnya lagi dengan plastik seperti cara yang tadi. Biarkan roti mengembang hingga ujung atas loyang. Sementara itu kita harus panaskan ovennya terlebih dahulu dengan suhu atas 145 derajat Celcius dan suhu bawah 208 derajat Celcius. Jika terdapat rak di bawah oven, kalian bisa membukanya dulu agar panas bisa langsung mengenai adonan roti. Nah, sekarang roti yang keju sudah mencapai ujung atas loyang. Kita bisa mengoleskannya secara lembut dengan susu fresh milk. Kita harus pelan-pelan mengolesnya agar roti tidak turun. Lalu taburkan keju mozzarella di atasnya. Setelah suhu stabil, kita bisa memasukkan adonan roti ke dalam oven dan jangan dihentak ya menimpanya supaya adonan roti tidak turun. Panggang selama 20 menit awal, lalu yang coklat menyusul karena cenderung lebih lama karena adonan coklat itu berat. Setelah sampai ke ujung, barulah kita bisa memoles adonan roti. Jangan lupa ditaburi dengan almond slice yang sudah dipanggang. Almond panggang cenderung rasanya lebih gurih. Setelah itu kita taburkan coklat dark flake di bagian atasnya. Ciri adonan siap panggang yaitu bagian tengah roti sejajar dengan ujung sisi loyang. Lalu kita masukkan adonan yang coklat ke dalam oven. Kita rapatkan supaya cukup. Namun apabila oven kalian tidak cukup, kalian bisa menunda waktu
membakarnya dengan memasukkan dulu adonannya ke dalam kulkas. Nah, ini sudah 20 menit, kita balikkan yang di depan menjadi ke belakang. Kita putar-putar dan kita bake kembali dengan tambahan waktu sekitar 6 menit. Nah, setelah tampak lebih coklat, keju mozzarellanya akan menjadi seperti ini. Ketika keju mozzarella sudah tampak coklat, kita bisa memastikan bahwa roti itu matang. Lalu kita ketuk-ketuk dan keluarkan secara perlahan. Nah, untuk roti coklat, dia tetap di dalam oven ya, karena kan masuknya lebih terlambat. Agar tampilan lebih glowing dan tetap lembab, kalian bisa mengoleskan susu fresh milk atau butter selagi hangat. Setelah roti coklat matang dengan total waktu 26 menit waktu pembakarannya, kita bisa mengangkatnya dan mengetuk-ngetuk juga dan mengeluarkannya dari loyang. Jangan lupa dioles supaya tampilan lebih menarik. Oke, rotinya sudah matang. Sekarang waktu kita eksekusi dan kita potong. Isinya bagaimana ya? Wow, kejunya berputar-putar, full of keju ya. Dan ini yang coklat. Mari kita potong selagi hangat. Wow, coklatnya lumer sekali. Adonannya coklat dan ada choco chip di setiap lapisannya, sehingga coklatnya sangat terasa sekali. Kalian harus mencoba membuat sendiri dan merasakannya selagi hangat. Ini benar-benar enak. Adonan rotinya lembut dan ini hanya tahan 5 hari karena tanpa pengawet. Selain untuk dimakan sendiri, kalian juga bisa menjadikan roti ini sebagai gift untuk orang tersayang karena ini sangat spesial. Selain rasanya enak, bentuknya juga lucu. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai roti manis. Roti manis sangatlah unik karena bentuk dan variannya sangat banyak. Dalam satu adonan, kita bisa mengkreasikan banyak varian rasa dan berbagai bentuk. Tentunya perlu teknik khusus untuk penanganannya. Kalian bisa mengkreasikan dream bread yang kalian inginkan, bentuk, topping, isian, juga ukuran. Kira-kira roti manis jenis apa yang kalian mau kita bahas? Kalian bisa komen ya di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus channel ini supaya kita selalu semangat untuk membuat konten. Ini adalah video pertama kita dan insya Allah selanjutnya kita akan terus membuat video yang lebih baik lagi. Terima kasih.